Pada saat kependudukan Jepang terdesak, pada September, Perdana Menteri Jepang mengeluarkan janji kemerdekaan pada bangsa Indonesia. Setelah dikeluarkannya janji tersebut, Letnan Jenderal Kumakichi Harada membentuk BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Chosakai. Pada tanggal 29 April 1945, BPUPKI terbentuk dan diketuai oleh Dr. Rajinman Widyodiningrat dan wakilnya Ichiban Ase dan Suroso. Saudara-saudara sekalian, saya selaku ketua akan memimpin sidang pertama ini dengan agenda rumusan dasar negara ini. Selanjutnya, untuk saudara-saudara yang lainnya, silakan untuk menyumbangkan ide dan gagasan dalam rumusan dasar negara ini. Saudara sekalian, terima kasih atas kesempatan saya dalam berpendapat. Saya akan menyampaikan rumusan dasar negara yang usulkan itu: 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Demikian usulan saya, mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Hari kedua, tepatnya tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo membuat rumusan. Untuk membuka sidang lanjutan pada pagi ini, kita akan membukanya dengan bacaan Bismillah bersama. Bismillah. Selanjutnya, untuk anggota yang lain silakan untuk menyampaikan ide dan gagasan dalam dasar negara ini. Saya ingin menyampaikan pendapat saya. Terima kasih kepada Ketua dan Wakil yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan gagasan rumusan negara. Rumusan dasar negara yang ingin saya sampaikan adalah: 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Kemudian yang bisa saya sampaikan itulah usulan dari saya. Mohon dipertimbangkan. Hari ketiga, tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno membuat rumusan. Setelah saya memikirkan ini, saya berpendapatkan bahwa 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasional atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Setelah pendapat saya, bagaimana jika diberi nama Pancasila? Apakah kalian setuju? Setelah memperbincangkan, mereka pun semua setuju dengan usulan nama tersebut. Terima kasih kepada wakil yang memberikan pendapat nama dasar negara pun disepakati dengan Pancasila. Demikian sidang pertama ini saya tutup. Pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945, dilakukannya sidang BPUPKI untuk membahas Undang-Undang Dasar dan bentuk pemerintahan negara Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara sekalian, untuk merumuskan Undang-Undang Dasar yang akan menjadi landasan hukum negara kita, saya mengusulkan dibentuknya sebuah panitia khusus. Saya sependapat dengan kami. Pembentukan panitia ini adalah langkah yang sangat penting. Saya mengusulkan agar panitia ini beranggotakan tokoh-tokoh yang memiliki pemahaman mendalam tentang kebangsaan, agama, dan adat istiadat. Saya mengusulkan agar sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syarat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Menurut saya ini adalah cermin dari mayoritas rakyat Indonesia yang beragama Islam. Saya keberatan dengan usulan tersebut. Jika sila pertama bunyi demikian, maka akan terjadi diskriminasi antar kelompok minoritas yang tidak beragama Islam. Saya mengusulkan agar sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa saja. Setelah melalui perdebatan yang panjang, akhirnya kita sepakat untuk mengubah sila pertama Pancasila menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini adalah hasil kompromi dari berbagai pihak yang memiliki pandangan berbeda. Kita harus menghargai perbedaan ini dan mencari titik temu yang dapat mempersatukan bangsa kita. Saya setuju dengan Bung Kami. Perubahan ini adalah bukti bahwa kita mampu mencari solusi terbaik untuk kepentingan bangsa.
Mari kita jadikan Pancasila sebagai dasar negara inklusif dan dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, sidang kali ini kita akan membahas rancangan undang-undang dasar yang telah disahkan oleh Panitia 9. Saya ingin bertanya tentang bentuk negara ini, apakah akan berbentuk republik atau kerajaan? Kita telah sepakat bahwa bentuk negara kita adalah republik. Bagaimana dengan sistem pemerintahannya? Kita akan menganut sistem pemerintahan presidensial. Saya ingin bertanya, bagaimana hak dan kewajiban warga negara Indonesia? Kita harus menjamin hak-hak dasar warga negara seperti hak untuk hidup, hak untuk berpendapat, dan hak untuk beragam. Terima kasih atas masukan-masukannya. Mari kita bahas lebih detail pasal per pasal dari rancangan undang-undang dasar ini. Setelah mereka selesai membahas bentuk negara dan perdebatan sila pertama, mereka melanjutkan untuk membahas undang-undang dasar. Lalu, 3 tokoh yang memberi usulan rumusan negara itu adalah Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Ketiganya adalah tokoh yang mengusulkan rumusan dasar negara secara lisan maupun tulisan. Rumusan dasar negara tersebut lalu disampaikan Muhammad Yamin secara tertulis kepada Ketua Sidang BPU PKI. Pada tanggal 6 Agustus 1945, Hiroshima dijatuhi bom atom. Tanggal 7 Agustus 1945, BPU PKI dibubarkan dan dibentuknya PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tanggal 9 Agustus 1945, kota Nagasaki dijatuhi oleh bom atom. Akibat kejadian itu di Jepang, 3 tokoh Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, Dr.S. Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat, dipanggil oleh Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam. Di Dalat, Vietnam, Jenderal Terauchi memberikan 3 keputusan, yaitu disetujuinya pembentukan PPKI, pengangkatan Insinyur Soekarno sebagai Ketua PPKI, dan Dr.S. Muhammad Hatta sebagai Wakil PPKI. Ketiga tokoh tersebut pun dijemput oleh Terauchi dan melakukan perbincangan. Kami akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia sehingga terbentuknya PPKI kemarin yang akan membantu. Lalu apa saja tugas PPKI? PPKI akan membahas semua perkembangan pada saat proklamasi. Kapan kita memproklamasikan? Tak perlu khawatir, kami belum bisa menentukannya. Jepang akan memberikan kemerdekaan bagi Indonesia. Apakah wilayah Indonesia akan meliputi seluruh Jepang? Mungkin bisa jadi wilayah Indonesia akan meliputi wilayah tersebut. Mereka pun menerima tawaran tersebut. Tanpa mereka sadari, pertemuan tersebut adalah tipu muslihat yang dilakukan oleh Jepang. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan siaran tersebut berhasil didengar oleh Sultan Syahrir. The delegates are empowered to take orders from General MacArthur and credentials are presented. Hei, apakah kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Itu benar, Bu Kecil. Apa yang terjadi dengan Jepang sehingga mereka bisa kalah? Kudengar dari siaran radio, sekutu telah menyatukan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itu, Jepang melakukan gencatan senjata. Jika benar begitu, maka kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Benar itu, Jepang sudah tidak ada wewenang lagi di negara kita. Momen ini harus kita manfaatkan. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Cairo Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsangan Timur nomor 17, Jakarta, pukul 20.00 WIB. Teman-teman, silahkan kalian mendengarkan berita kekalahan Jepang. Belum kawanku, dari mana kau tahu tentang hal itu? Barusan saya dan Sukarni berkumpul dengan syair yang mendengar radio Jepang mengumumkan tentang kekalahan Jepang. Berarti kondisi negeri kita sekarang dalam masa vacuum of power.
Benar, demikian saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk memanfaatkan situasi ini agar bisa memproklamasikan kemerdekaan. Tepat sekali. Kalau begitu kita harus membagi tugas. Wikana dan Chairul, kalian akan pergi ke kediaman Soekarno untuk membagikan kabar tersebut. Sedangkan saya dan Bung Darwis akan memerintahkan anggota pemuda lain untuk mengambil kekuasaan Jepang. Kediaman Soekarno, Jalan Pegangsangan Timur nomor 56, Jakarta, pukul 22.00 WIB. Terjadi perdebatan serius antara golongan pemuda dengan Soekarno. Bung, kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang. Selagi Jepang pergi, ini adalah kesempatan yang bagus untuk melakukannya. Kita tidak perlu tergesa-gesa soal hal ini. Jika kau tidak setuju, potong aja leher saya. Kita tidak perlu tunggu besok hari. Yang tepat, Bung. Jepang sudah kalah oleh sekutu dan tidak punya perlawanan lagi di negeri ini. Rakyat sudah banyak yang menderita akan penjajahan ini. Adalah masa yang sangat silam. Belum lagi Belanda yang ingin menguasai kita lagi. Jika Anda tidak setuju dengan apa yang saya katakan, kenapa datang kepada Soekarno dan ingin memproklamirkan Indonesia? Kekuatan ini tidak cukup untuk mengalahkan Jepang. Coba lihat saya, apa buktinya? Apa tindakan untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak? Akan terjadi pentumpahan darah? Bagaimana kita akan mempertahankan kemerdekaan? Coba bayangkan, kita semua berdiri di atas kekuatan sendiri. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah ditanggung selama ini. Inilah yang tunggu-tunggu bangsa kita, Bung! Baiklah, tapi berikan kami waktu untuk berunding sebentar. Kemudian, para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan Indonesia? Tapi kita tidak perlu gegabah, Bung. Kita perlu waktu untuk menyiapkan semuanya dengan matang agar sesuatu yang kita tidak mau akan tidak terjadi. Saya setuju. Yang terpenting sekarang adalah masalah sekutu yang datang untuk menguasai negeri kita ini. Untuk masalah kemerdekaan, kita akan bahas di tanggal 18 Agustus di sidang PPKI yang akan mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Pula mereka masih muda, pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkan dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Setelah selesai berunding, para golongan tua segera menemui para anggota golongan muda yang menunggu di luar ruangan. Berunding tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa dalam memproklamasikan Indonesia. Tetapi kami akan bicarakan itu lagi dalam sidang PPKI. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Tanggal 16 Agustus 1945, pukul 4.00 WIB, di kediaman Soekarno. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam, ada apa saudara-saudara pagi ini? Kami bermaksud untuk membawa Anda dan Soekarno menuju tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Apa yang kalian maksud? Ya, kami akan membawa kalian ke tempat pengasingan agar kalian tidak terancam atas rakyat dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Baiklah, saya akan mengajak mereka. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Soebardjo pukul 8.00 pagi. Permisi, apakah kalian berdua melihat Bung Hatta dan Bung Karno? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakanlah padaku. Aku akan menjamin keselamatan mereka dan menjamin kemerdekaan Indonesia. Perkataanmu dipertanggungjawabkan? Bisa, percayalah padaku, nak. Baiklah, kami akan tunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Hei, nak, kemari. Maaf, saya, Pak. Ya, Anda. Tolong antarkan saya ke Rengas Dengklok. Baiklah, mari, Pak. Mr. Soebardjo pun menaiki mobil beserta Wikana dan Sudiro. Kemudian berangkat menuju Rengas Dengklok untuk membawa Soekarno dan Hatta kembali. Jelaskan mengapa kalian membawakan kita ke sini. Atas landangan kami ini, Bung,
demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan tentang masalah proklamasi kembali. Bukan karena hari kami sudah katakan kepada kalian, masalah kemerdekaan akan kami bicarakan dalam sidang PPKI. Mengapa kita harus menunggu Jepang untuk memerdekakan kita? Kita juga bisa tanpa campur tangan Jepang. Kamu benar. Namun, kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita masih butuh bantuannya Jepang. Bagaimana bila perkataan Jepang hanyalah janji manis, maka apakah yang Anda lakukan? Akan selamanya menunggu janji itu, Bung. Rakyat sudah lama terbelenggu oleh para penjajah. Mereka berhak bebas. Sekaranglah saatnya. Saudara sekalian, mari kita bicarakan semuanya dengan kepala dingin. Tidak perlu ada ketegangan. Ngerti perihal kalian berdua mengenai masalah proklamasi ini. Tapi saya percaya kita bisa bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan memang benar adanya. Dan saya mendukung mereka. Apakah kita bisa? Akankah mungkin dilakukan? Mungkin, Bung. Lagi pula, para pemuda Jakarta lagi menyusun strategi untuk mencegah serangan dari Jepang. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pada pukul 17.08 WIB, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian berdua baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusan kalian berdua? Kami setuju bahwa kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Kalau begitu kapan dilaksanakannya? Menurut saya lebih baik besok karena pemuda di Jakarta sudah sangat siap. Jika iya, kita akan melaksanakannya esok pagi. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Tanggal 16 Agustus 1945, pukul 23.00 WIB, rombongan tiba di Jakarta. Bagaimana kita akan membicarakan teks proklamasi kita untuk mendeklarasikan kemerdekaan besok? Tempat untuk membicarakannya. Tapi hari juga sudah malam. Dan juga Jepang tidak pernah tahu tentang hal ini. Bagaimana kalau kita meminjam rumah perwira Jepang, Laksmana Maeda? Baiklah, ayo. Permisi, maaf mengganggu di malam ini. Bolehkah saya meminjam rumah Anda sebagai tempat mendiskusikan teks proklamasi yang akan kami gunakan untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita untuk esok harinya? Kalau begitu saya sangat bergembira. Masuklah dan gunakan ruangan ini. Saya akan turun untuk beristirahat terlebih dahulu. Perumusan teks proklamasi dilakukan di rumah makan Maeda. 3 eksponen muda yaitu Soekarni, Sudiro, dan BM Diah menyaksikan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo membahas perumusan naskah proklamasi. Jadi menurut saya sebagian besar naskah proklamasi tidak ditandatangani oleh PPKI. Memang kenapa? Lantas siapa yang menandatanganinya? PPKI kan lembaga badan Jepang. Jadi kita kan sudah sepakat untuk tidak ikut campur tangan Jepang. Kau benar, Nak. Lalu bagaimana ini, Bung? Adakah kalian memiliki pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah proklamasi ditandatangani oleh para hadirin yang tiba hari ini, seperti yang Amerika lakukan? Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dari bangsa yang lain. Lalu bagaimana, Bung Karno? Karena semua ini berkat jasa-jasa Indonesia diartikan atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju dan saya punya usul. Yang akan menandatangani naskah proklamasi hanya 2 orang, yaitu Anda dan Bung Hatta. Bagaimana yang lain? Usul yang bagus. Bagaimana para hadirin? Kami setuju. Saya setuju. Setelah semuanya setuju, Soekarno memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik teks proklamasi. Tolong Anda mengetik teks proklamasi ini. Tolong jaga dengan Sayuti Melik pun mengetik teks tersebut. Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 4.30 WIB. Lalu, semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Kemudian, para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba. Mereka juga mengatur pelaksanaan penyiaran berita proklamasi kemerdekaan, menyebarkan beberapa pamflet ke penjuru Jakarta dan sekitarnya. Pengeras suara diusahakan adanya. Semua dilakukan agar rakyat dapat turut menyaksikan momen paling berharga untuk bangsa Indonesia.
Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Alhamdulillah akhirnya telah berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu untuk menemani saya. Ya, terima kasih Gusti Allah yang telah memberikan jalan kepada bangsa kita untuk menyelesaikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah kalau sudah menggunakan proklamasi akan berlangsung? Sudah, proklamasinya akan dilaksanakan dengan iringi lagu Indonesia Raya oleh W.R. Supratman. Bukankah kita belum berbeda? Lantas bagaimana? Oh iya, Bapak lupa. Bu, apakah Ibu bisa menjahit benderanya? Tapi Ibu tidak punya kain Pak, kain yang ada hanya warna merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tentu saja. Buatlah bendera yang sederhana. Yang paling penting kita berusaha untuk menyediakannya. Baiklah Pak, dan Ibu punya ide. Bagaimana kita namakan saja bendera yang saka merah putih? Bagaimana? Ide yang bagus. Bendera pusaka yang bernama Sang Saka dan berwarna merah putih yang bernama Sang Saka merah putih. Brilian. Ya sudah, Bapak bersiap-siap menyusun pidato yang akan Bapak bacakan nanti. Ibu Fatmawati menjahit sang saka merah putih dengan air mata yang mengalir. Ia merasa terharu dan terhormat karena dapat menjahit sang saka merah putih dengan tangannya sendiri. Terlebih lagi, akhirnya Indonesia bisa merdeka dan terbebas dari penjajahan yang terus menyiksa rakyat Indonesia. Sesaat sebelum upacara dimulai, Tolong Anda mengibarkan bendera ini sebagai tanda awal kejayaan negara ini. Siap, Bung. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkannya. Hei kalian, jaga baik-baik bendera ini. Kalian mendapatkan kehormatan untuk mengibarkan bendera ini pertama kali dalam sejarah Indonesia. Siap, Komandan. Kami tidak akan mengecewakan Anda. tiba saatnya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Suasana menjadi sangat hening. Soekarno dan Hatta dipersilahkan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Soekarno mendekati mikrofon. Dengan suaranya yang lantang dan mantap, Soekarno pun membacakan pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan teks proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk merdeka, bahkan telah beratus-ratus tahun lamanya. Gelombang aksi kita tidak putus dalam berjuang untuk memerdekakan negeri ini. Kita jatuh bangun menyisip kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia bebas dari penjajahan bangsa lain. Semalam, kami para pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan dan permusyawaratan itu. Saya sekata berkata, inilah saatnya bagi kita untuk mengorbankan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Kemudian dikibarkanlah bendera Sang Saka Merah Putih diiringi lagu Indonesia Raya. Hadirin turut menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia tersebut. Merah putih.
Peristiwa proklamasi ini memang hanya berlangsung sebentar, namun peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan ini. Ini